rekan-rekan ini calon peserta seleksi P3K tahun 2021 ini yang berasal dari Kabupaten Banyumas untuk mengikuti acara ini ataupun dari luar kabupaten. Terima kasih sekali pada kesempatan hari ini. Siang ini kita akan membahas sedikit beberapa pokok bahasan yang menjadi kompetensi teknis matematika. Baik, untuk lebih efektifnya kita awali untuk belajar materi matematika ini. Ditampilkan sudah layar PPT-nya, insya Allah sudah terlihat ya untuk semuanya. Oke, sampun Bapak. Ya, Bapak Ibu, untuk pokok bahasan matematika ini nanti kita akan sedikit mengupas tentang yang pertama ada deret aritmatika, pecahan, kemudian FPP atau KPK, statistika, mencari pekerja tambahan, perbandingan umur, peluang atau kombinasi, waktu berpapasan, dan waktu menyusul. Baik, kita mulai saja untuk materi pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang deret aritmatika. Sudah tampak ya. Pada deret aritmatika kita tentunya sering menjumpai beberapa soal untuk menentukan seri bilangan pada deret aritmatika ataupun menentukan suku ke N dari suatu deret aritmatika. Tentunya Bapak Ibu, kami yakin insya Allah sudah pernah belajar materi ini. Tentunya Bapak Ibu masih ingat ataupun yang sudah lupa karena materi ini sudah pernah diajarkan di SMP ataupun SMA. Mari kita review kembali untuk kita memperdalamnya lebih lagi seperti itu. Baik, sebagai contoh yang pertama adalah angka selanjutnya dari bilangan 12, 7, 6, 5, 15, 10, 5, 6, 18, 13, dan seterusnya itu adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan seri selanjutnya atau angka selanjutnya dari sebuah soal yang disajikan seperti yang kami tampilkan melalui PPT ini, tentunya Bapak Ibu harus bisa menentukan pola bilangan atau pola dari deret aritmatika tersebut. Yang pertama diantaranya pola bilangan itu bisa kita ketahui kalau bilangannya diurut dari angka terkecil hingga terbesar atau sebaliknya dari angka terbesar ke terkecil. Demikian juga pada tampilan yang saya share ini melalui PPT ini, kalau Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya memperhatikan, ternyata angka yang disajikan ini tidak teratur. Artinya besar, kecil, dan seterusnya. Maka dengan tipe soal yang seperti ini, Bapak Ibu tidak bisa mengurutkannya. Misalnya dari 12 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 15, dan seterusnya. Itu nanti akan kesulitan untuk menentukan pola bilangan deret aritmatika tersebut. Maka langkah Ibu dan Bapak semuanya itu harus meloncati dari angka-angka yang disajikan sebagai bentuk contohnya di pembahasan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu teman-teman semua perhatikan, angka yang disajikan itu ada 12, ini sudah kami blok yang berwarna kuning dan merah, kemudian 15, 18. Ternyata dari angka yang di blok kuning ini kita harus melewati atau meloncati 3 seri angka selanjutnya. Maka dari 12 ke 15, 15 ke 18, karena pola bilangan ini bisa kita tentukan berarti bertambah 3. Kemudian dari seri angka 7 kita loncati 3 menjadi 7, 10, 13. Ternyata ini polanya juga bertambah 3 semuanya. Nah, karena yang ditentukan itu setelah angka 13 ada 2 angka seri selanjutnya, maka untuk lebih efektifnya Bapak Ibu bisa menarik dari belakang, dari paling kanan itu, berarti diloncati 3 terus menerus. Atau dari depan juga bisa 6, kemudian loncat 3 menjadi 5, yang kami garis warna hitam, kemudian 5 menentukan angka berapanya di sini. Kalau kita perhatikan 6
5, berarti nanti ini bisa kita tentukan. Oke, kemudian yang berikutnya 5, kita loncati 3 seri angka selanjutnya menjadi 6, kemudian setelah 6 berapa? Tentunya Bapak Ibu bisa menentukan pola ini dari 6, 5, kemudian ini yang pertama seri angka selanjutnya itu berapa, kemudian yang ini 5, 6, dan seri selanjutnya itu berapa. Silakan Bapak Ibu bisa berlatih. Oke Bapak Ibu, gimana jawabannya? Apakah sudah? Oh ini sudah ada yang menjawab dari Esti Andayani 4 dan 7. Dari Jaina juga ini di chat. 47, salah satu Ibu Puji Restiani Bu Yayan ini. Bu Warga 4 dan 7. Oke, mungkin yang lain. Nurga ini 4 dan 7 juga. Haryati Suwarno ini juga sama. Bu Meli ini Jeng Meli. Ibu Iswatun Hasanah juga 4 dan 7. Ibu Yunita rekan kami nih di satu instansi sekolahan. Yunita semangat ini luar biasa. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, hampir semuanya menjawab 4 dan 7 ini. Terakhir Putri Hastuti. Kita tentukan yang garis hitam ini 6 ke 5 berarti berkurang 1. Maka otomatis 5 ke seri angka berikutnya berkurang 1 menjadi, kita tuliskan bersama oke Bapak Ibu. Kita tuliskan menjadi di sini 4. Oke, sudah betul. Kemudian dari 5 yang garis agak krem ini coklat 5, 6 ternyata bertambah 1, maka seri angka selanjutnya bertambah 1 lagi menjadi berapa? 4 dan 7. Wow, selamat Bapak Ibu, ternyata jawaban kalian Anda semua sudah tepat. Oke, kiranya untuk seri bilangan aritmatika ini bisa Bapak Ibu kuasai dengan cepat karena tuntutan kita adalah 1 soal 1 menit. Nanti diupayakan kita bisa menyelesaikannya dalam 1 menit, waktu 1 menit tersebut. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita sudah menentukan angka selanjutnya dari deret bilangan aritmatika yang sudah kami sajikan. Untuk berikutnya, ya, disajikan suku pertama deret aritmatika adalah 7 dan beda tiap sukunya 5. Berapakah suku ke-35-nya? Oke, dari soal tersebut angka deret aritmatikanya tidak disajikan, cuma diketahui 7 itu suku pertama. Kalau kita perhatikan dalam pembahasan, maka suku pertama itu dilambangkan dengan A pada pembahasan ini. Kemudian beda tiap sukunya 5, berarti B-nya sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah berapa suku ke-35-nya. Baik Bapak Ibu, untuk menyelesaikan soal seperti ini, Bapak Ibu tentunya sudah pernah mempelajari tentang rumus baku suku ke N. Rumus suku ke N dinyatakan dalam A plus N min 1 kali bedanya atau B. Karena yang ditanyakan suku 35, maka A-nya kita masukkan ke persamaan tersebut, rumus tersebut, A-nya itu 7. Kemudian N yang dicari adalah 35, kita kurangi 1 kali bedanya 5. Maka kita peroleh 7 ditambah hasil 35 kurangi 1 adalah 4. Hasilnya 34. Kemudian kali bedanya 5. Maka diperoleh 7 ditambah hasil 34 kali 5, 170. Maka hasilnya suku ke-35 177. Oke, itu kalau kita mengerjakan dengan menggunakan rumus baku suku ke N.
Nah, sekarang kita mengerjakannya dengan cara lain, Bapak Ibu. Saya sajikan seperti ini. Untuk menentukan suku yang ditanyakan atau suku ke N-nya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan N yang ditanyakan itu suku keberapanya kali bedanya ditambah dengan selisih antara A dan B. Oke, Bapak Ibu, mungkin cara ini bisa Bapak Ibu sebagai alternatif atau solusi untuk tidak menggunakan rumus, maka bisa kita tentukan karena yang ditanyakan adalah 35 suku ke 35, maka yang selalu kita ingat sebenarnya adalah 35-nya. Maka kita tuliskan 35. Kali bedanya tadi berapa? Ternyata bedanya 5. Nah, sekarang selisih A dan B. Ini harus A dan B selisih. Kalau selisih berarti tentunya kita mengurangkan antara A-nya berapa, B-nya berapa. A-nya tadi 7, B-nya sama dengan 5. Maka 7 dikurangi 5, 2 karena bernilai positif, maka ini ditambah. Kalau A dan B-nya bernilai negatif, maka kita sesuaikan nanti dikurangi. Oke, silakan Bapak Ibu bisa menjawab untuk latihan soal yang kedua ini. Kami tunggu beberapa detik, mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Oh, ini sudah ada chat masuk. Dari Umu Wardah 177. Ibu Safitri junior atau ini ya RG. Wah, Ibu Ucu ya, wah Yuni Umi Khairia Agus Vivi. Ibu Diana sama ini 177, bukan karena nyontoh ya Bu ya. Taruh pakai rumus. Oke, Ibu Karsiti Putri Hastuti 177. Wow, kita buktikan nanti apakah cara alternatif ini sama dengan rumus bakunya gitu. Oke, mari kita bahas Bapak Ibu. Ibu Puji Restiani, Iswatun Hasana ini sama 177. Halo Bu Yayan, semangat ini. Oke, Bapak Ibu, mari kita cocokkan 35 dikali 5. Hasilnya 175. Wah, ini Bu Iswatun Hasana sudah 175 ditambah 2. Hasilnya menjadi 170. Selamat Ibu Wiwit Sujianti SMP Negeri 3 Gumelar kayaknya ini. Oke, ternyata dengan menggunakan cara lain hasilnya juga sama ketika kita menggunakan rumus baku. Bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mungkin cara penyelesaian cara ini untuk menentukan suku ke N yang ditanyakan itu bisa menggunakan yang N yang ditanyakan itu suku keberapanya kali bedanya, kemudian selisih A dan B-nya itu berapa. Yang perlu Bapak Ibu ingat, kalau selisih A dan B-nya itu nanti positif maka ditambahkan. Kalau selisih A dan B-nya itu bernilai negatif, maka kurangkan. Itu insya Allah bisa menjadi patokan. Terima kasih Bapak Ibu untuk tipe soal yang kedua sudah. Sekarang untuk berikutnya. Ya, menentukan jumlah suku ke N atau SN Bapak Ibu. Sebagai contoh, barisan deret aritmatika sebagai berikut. 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah jumlah 30 suku pertamanya? Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui yang suku pertamanya 3, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelimanya, sampai suku ke yang 30 itu kalau dijumlahkan itu hasilnya jumlahnya berapa? Oke. Bapak Ibu, untuk
pembahasan materi soal tipe seperti ini, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui bahwasannya A suku pertamanya itu 3. Kemudian beda tiap sukunya dari 3 ke 7, 7, 11, 11, 15, 15 ke 19 dan seterusnya itu adalah 4. Oke, maka Bapak Ibu tinggal menentukan suku yang terakhirnya kan yang diminta 30, jumlah 30 suku pertamanya, maka Bapak Ibu belum tahu suku ke-30-nya. Kita cari dengan cara yang tadi Bapak Ibu. Suku ke-30 bisa kita ketahui, maka 30 dikali bedanya berapa tadi Bapak Ibu? 4. Oke. Sekarang selisihkan antara A dan B. A-nya 3, B-nya 4. Kalau kita selisihkan berarti hasilnya negatif 1. Karena bernilai negatif maka kurangi dengan 1. Kita peroleh ternyata suku 30-nya itu 30 kali 4, 120. Dikurangi 1. Hasilnya berapa Bapak Ibu? 120 dikurangi 1. 119. Oke, kita sudah tahu suku pertamanya A3, kemudian suku ke-30-nya 119. Ingat, kita dulu pernah belajar tentang jumlah 100 bilangan asli pertama itu berapa. Oke. Nah, kalau yang ditanyakan 30 jumlah 30 suku pertamanya, maka SN berlaku rumus bakunya SNY Bapak Ibu. Oke. SN jumlah suku yang keberapanya. SN dinyatakan dalam notasi setengah N atau N per 2 kali A ditambah UN. Oke, kita tentukan kalau kita menggunakan rumus baku Bapak Ibu. N-nya berapa Bapak Ibu? Tadi yang ditanyakan jumlah 30 suku pertamanya, maka N-nya kita tulis menjadi 30. Oke, dibagi 2. Kemudian kita kalikan berapa A-nya tadi. A-nya adalah 3. Ditambah suku ke N-nya itu yang ditanyakan berapa? 119. Kenapa 119? Yaitu suku ke N-nya itu kan suku 30-nya. Oke. Menjadi 30 dibagi 2, 15 dikali berapa hasil penjumlahan antara 3 ditambah 119. Ternyata hasilnya 122. Maka kita peroleh 15 kali 122. Berapa Bapak Ibu? Ayo dihitung. Oh, banyak menjawab Ibu Meirina ini, senior saya ini. Halo Bu Meirina dari STN 3 Sanggerman. 1830. Bu Haryati Suwarno 1830. Oke, Putri Hastu Dewi Anggraini sama Ibu Umu Wardah sama Senur itu Ibu apa Bapak itu? Ibu Safitri, Jemeli, rekan kami Bu Yunita sama 1830. Oke, maka kita peroleh angkanya, kita tuliskan betul Bapak Ibu 1830. Selamat Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu luar biasa, sudah hebat-hebat sebenarnya ini. Sudah siap untuk melaksanakan seleksi tes P3K. Oke, nah cara lain untuk memudahkan saja sebenarnya Bapak Ibu, secara konsep sama dengan rumus bakunya, tetapi kita supaya lebih mudah saja, mungkin Bapak Ibu harus mengingat rumus itu agak susah, lapak, sudah tua, ini, itu, dan sebagainya, banyak yang dipikirkan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan cara lainnya seperti ini Bapak Ibu. Yang ditanyakan jumlah 30 suku pertamanya, maka S30-nya, SN-nya S30, N-nya kali jumlah bilangan awal dan bilangan akhir. Nah, kita terapkan seperti ini Bapak Ibu. N-nya tadi 30. Kemudian dikalikan jumlah bilangan awalnya tadi suku pertamanya berarti 3. Kemudian bilangan akhirnya adalah yang di terakhir suku ke 30-nya 119, maka kita jumlahkan menjadi 122.
Maka Bapak Ibu bisa menyederhanakan baru dibagi 2. Bapak Ibu boleh membagi 30 bagi 15, bagi 2 hasilnya 15 atau 122-nya dibagi 2. Silakan dibagi saja mana yang lebih mengefektifkan jenengan untuk berpikir menyelesaikan soal tersebut atau hitungan tersebut. Oke, 122 dibagi 2 ternyata 61. Oke, maka 30 kali 61. Berarti ini sama dengan 30 dikali 61. 30 kali 6. Ya, 3 kali 6, 18. Kemudian ditambahkan 3-nya kali 1. Oke, 180. 30 kali 6. 180 tambah itu 1. 183. Karena dolnya 1, maka kita tambahkan 1. Oke. Jadi 1830. Oh, Ibu Sein, Mas. Oke, mohon maaf ya Bu. Tadi Pak Sein. Yeah. Wah, luar biasa ini jawabannya. Sama nggih Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti tinggal menentukan mana cara yang lebih mudah mengefektifkan jenengan untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, gimana Bapak Ibu untuk pokok bahasan pertama tentang aritmatika. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Ada apa ini? Oke. Pembahasan berikutnya adalah tentang sajian data, Ibu. Ini tentang statistika. Tabel berikut menyajikan data hasil ulangan siswa kelas 6. Bapak Ibu, kalau data yang disajikan ini berupa data kelompok, Ibu, bukan data tunggal, Bapak Ibu. Kalau data tunggal kita enak, kita bisa langsung menentukan berapa nilai frekuensinya XI kali FI-nya. Nah, kalau kita pakai rumus kita sering lupa ya, kita nggak usah pakai analogi saja, logika saja, yang penting jawabannya benar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Dari data yang disajikan kita ketahui ada data kelompok nilai ada rentangnya 70 sampai 74. Ternyata banyak siswa yang memperoleh nilai tersebut ada 2. 75 sampai 79 ada 5, 80 sampai 84 ada 6, kemudian 85 sampai 89 ada 2, 90 sampai 94 ada 4, kemudian tentang nilai 95 sampai 99 ada 1 anak. Nah, untuk lebih mempercepat panjenengan Bapak Ibu semuanya untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena yang ditanyakan berapakah rata-rata nilai ulangan siswa kelas 6 tersebut. Nah, karena ini datanya ada rentangnya, data kelompok antara 70 sampai 74 itu rentangnya, berarti kita cari antaranya. Antara 70 sampai 74 berarti kan ada 1, 71, 72, dan 73. Oke. Nah, kita gunakan pakai nilai tengah saja Bapak Ibu. Antara 71, 72, dan 73 ternyata nilai tengahnya di 72. Maka kita tuliskan 72. Oke. Kita tuliskan 72. Karena dari awal itu kita sudah menentukan nilai tengah 70, kok jadi 72, maka selalu bertambah 2, maka ini sudah otomatis 77, 82. Bapak Ibu tidak usah berpikir ulang, kok tengah-tengahnya datang itu antara kira-kira itu. Sudah tambahkan 2 semuanya. Itu ya Bapak Ibu. 87, kemudian 92, kemudian 97. Nah, oke, kita sudah menemukan nilai tengah, baru nanti kita akan menentukan hasil perkaliannya nilai tengah dengan banyaknya siswa yang memperoleh nilai tersebut untuk menentukan jumlah nilai, karena menentukan rata-rata itu kita bisa menentukan hasilnya dengan jumlah datanya dibagi dengan banyaknya data. Oke Bapak Ibu, setelah kita
tentukan nilai tengah, ternyata kita peroleh 72, kita kalikan 2, hasilnya 144. Oke. Mohon koreksi ya Bapak Ibu kalau nanti hasil perkaliannya agak keliru. Mudah-mudahan bisa pas ataupun benar. Kemudian 77 kali 5, 350 tambah 35, 385. Oke. Kemudian 82 kalikan 6, 480 ditambah 12, 492. Oke. 87 kalikan 2, 160 tambah 14, 174. Oke. 92 kalikan 4, 360 ditambah 8, 368. Kemudian 97 dikali 1, 97. Maka setelah kita menentukan hasil perkalian untuk menentukan jumlah seluruh nilainya atau seluruh datanya itu, kita jumlahkan. Dari 144, 385, 492, tambah 174, tambah 368, tambah 97, ternyata hasilnya 1660. Kemudian banyak siswanya ada 20. Dengan demikian, setelah kita tahu hasil ini, maka Bapak Ibu tinggal menentukan rata-ratanya dengan cara jumlah datanya itu berapa tadi? Jumlah datanya kita buat ada 1660. Silakan Bapak Ibu bisa menghitungnya, silakan. Kemudian banyaknya data ada 20, maka nanti akan ketemu rata-ratanya menjadi berapa Bapak Ibu. Silakan. Wah, ini sudah ada 13 chat. Hampir sama semuanya ini. Bugatti, Destiani, halo, ini baru muncul. Tadi sudah sama Bu Meli ini ya. Wow, aktif sekali ini. Yang lain ditunggu. Ibu Zen tadi sudah. Oke, semuanya hampir menjawab sama. 83. Ibu Siti Murtofiah. Oke, 83. Mari kita buktikan. 0 dengan 0-nya kita sederhanakan saja ya Ibu. Coret saja kalau dalam pembagian tersebut. Kemudian 166 bagi 2 ternyata ketemu 83. Oke, Bapak Ibu, ternyata jawaban Bapak Ibu benar. Bu Puji Restiani, Ibu Dwi Asi Puspita Herlina. Namanya panjang ini, full name. Oke, ternyata hasilnya 83. Selamat Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu semuanya sudah jago-jago ini tentunya semakin mantap untuk mengikuti seleksi P3K ini. Oke. Nah sekarang bagaimana kita bermain cepatnya nih Bapak Ibu. Kalau statistika itu memang kita butuh seperti ini caranya nih Bapak Ibu. Kita harus teratur urutan mengerjakannya. Karena tadi kata kuncinya nilai tengah, maka bukan rata-rata kita peroleh. Bapak Ibu tahu bahwasannya siswanya itu ada 20 Bapak Ibu. Nah, ketika nanti di option jawaban itu pilihan A, B, C, D ataupun A, B, C, D, E itu berbeda semuanya Bapak Ibu. Artinya tidak ada angka yang misalkan 81, 82, 83, 84, 85. Ya, maka Bapak Ibu sebenarnya tinggal menentukan caranya itu. Yang pertama banyaknya siswa 20. Kita bagi dengan 2 Bapak Ibu. Karena nilai tengah kan antara separuh-separuh begitu. Maka data antara ke-10 dan 11 Bapak Ibu. Kita peroleh berarti 2 ditambah 5 7. Data 7 sampai di sini. 7 ditambah 6 13 berarti data ke-10 dan ke-11-nya ada di kolom ini. Di antara rentang nilai 80 sampai 84. Tentunya di sini nilai tengahnya 82, otomatis tidak mungkin 82 pas atau tidak mungkin juga 81. Maka pilihan Bapak Ibu karena ini 10 11-nya itu lebih. Di sini kan hanya data ke 10 sampai ke 13.
maka di tengah-tengah itu pasti 82 lebih ke sana Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bisa menentukan sekitar 83. Tapi kalau ada jawaban yang sama, ya mohon maaf dengan terpaksa Bapak Ibu nanti harus menghitungnya dengan cara seperti ini. Oke Bapak Ibu, ini untuk menentukan modus insya Allah lebih mudah. Kemudian menentukan median nilai tengah juga sama Bapak Ibu. Oke. Itu solusi atau alternatifnya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ragu-ragu ya silakan Bapak Ibu harus mengerjakan. Tapi kata kuncinya adalah nilai tengah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, oke, contoh soalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Rata-rata ulangan IPA siswa laki-laki kelas 6 adalah 74. Sedangkan rata-rata untuk siswa perempuannya adalah 83. Jika rata-rata ulangan IPA seluruhnya 76, maka berapa perbandingnya banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 6 tersebut? Bapak Ibu perlu diketahui, yang diketahui pada soal ini adalah rata-rata laki-laki dan rata-rata perempuan. Kemudian rata-rata seluruhnya. Nah, yang ditanyakan perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, maka kalau Bapak Ibu bisa menggunakan cara membuat persamaan, rata-rata seluruhnya itu sama saja dengan 76-nya itu dikali laki-laki tambah perempuan. Kemudian sama dengan ruas sebelah kanannya, rata-rata lakinya itu 74L ditambah dengan rata-rata perempuan 83L. Tapi cara itu akan terlalu lama Bapak Ibu. Maka kita buat yang lebih sederhana saja. Kata kuncinya dalam pembahasan soal ini adalah dengan cara dibalik antara laki-laki dan perempuannya. Artinya punyanya laki-laki nanti untuk perempuan, punyanya perempuan untuk laki-laki. Nah, rata-rata seluruhnya bagaimana? Untuk mengurangi seperti itu. Bapak Ibu nggak usah berpatokan hasilnya negatif, tenang saja Bapak Ibu. Perbandingan masa nilainya negatif kan tidak mungkin. Maka Bapak Ibu bisa abaikan hasilnya negatif. Misalkan, oke Bapak Ibu. Dibalik antara laki-laki dan perempuan, punyanya laki-laki untuk perempuan, punyanya perempuan juga untuk laki-laki. Oke, kita ada hubungan timbal balik Bapak Ibu. Oke, punyanya laki-laki kan rata-ratanya berapa tadi? 74. Nah, karena punyanya laki-laki 74 ini, maka kita letakkan di punyanya perempuan. Oke. 74. Kemudian rata-rata perempuannya berapa? 83. Kita letakkan menjadi punyanya laki-laki 83. Nah, bagaimana dengan rata-rata seluruhnya? Kita tempatkan di tengah saja ini Bapak Ibu. Rata-rata seluruhnya 76. Nah, nanti kita cari selisihnya Bapak Ibu. Ternyata kita tentukan 83 kurangi 76 berapa Bapak Ibu? 7. Kemudian 76 kurangi 74 berapa Bapak Ibu? 2. Maka perbandingannya sudah kita peroleh Bapak Ibu. Laki-laki dibanding perempuan ternyata 7 dibanding 2. Seperti itu. 7 dibanding 2. Bagaimana Bapak Ibu? Insya Allah tidak terlalu merepotkan Bapak Ibu untuk menentukan hasil dari pembahasan ini ya Bapak Ibu. Kata kuncinya dibalik antara laki-laki dan perempuan. Kalau mau dibuktikan dengan rumus itu ya silakan saja. Insya Allah sama hasilnya. Oke, Bapak Ibu, saya beri soal latihan ya. Saya ubah saja angkanya ini.
Kalau laki-laki tadi lebih tahu, oke, misalkan ini 81. Kemudian punya perempuannya 3. Rata-rata seluruhnya menjadi 8. Oke, silakan Bapak Ibu, berapa perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuannya? Kami tunggu, insya Allah 1 menit kurang Bapak Ibu. Yang penting kata kuncinya ingat, di balik punyanya laki-laki dan perempuan. Wah, ini sudah ada 1 chat, sudah menjawab mungkin. Kenapa dibalik? Oke, nanti pembuktiannya dengan rumus ya Bapak Ibu. Ya, ini SD sudah 5/3. Wah, 5/3 semuanya. Hanya ada 53, maksudnya 53 apa 5/3, kayaknya 5/3 ini. Noviana, Bu Yuyun, Bu Kati, Putri Hastuti, kemudian yang lainnya lagi Bu Siti Murtofiah, 5/3. Oke, ternyata semuanya 5/3 Solehun Prihatin, Ibu Umi Khairia, 5/3 Muwatta. Oke, mari kita bahas bersama-sama tadi. Ada pertanyaan, kenapa harus dibalik? Ya, dari Ibu siapa ini tadi ya? Kenapa dibalik Pak? Oke, senangnya membolak-balikan Ibu. Enggak. Kenapa dibalik? Mana ya? Ya, dari Ibu siapa ini? Ibu Jaina. Kenapa dibalik Pak? Oke, kita buktikan ya Bapak Ibu. Oke, kalau Bapak Ibu insya Allah sudah bisa menentukan, wah oke, berarti 80J kurang 78 telu. Oh, berarti gue laki-laki gue perempuannya 3. Kemudian perempuannya 7378 kurang 735. Oh, berarti 5, berarti 5/3. Hebat Bapak Ibu. Hanya hitungan cerdik Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan soal seperti ini. Kenapa dibalik? Oke, ini untuk membuktikan saja nih Bapak Ibu, kenapa dari soal itu harus dibalik. Oke, saya buktikan dengan rumus lakunya. Oke. Kenapa dibalik? Ibu, kita peroleh seperti ini Ibu. Rata-rata gabungan, rata-rata seluruhnya itu 78. 78 itu terdiri dari laki-laki, siswa laki-laki ditambah siswa perempuan. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Saya kecilin aja supaya mudah. Oke, kemudian itu ruas kirinya, ruas kanannya 78 rata-rata seluruhnya terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan, maka karena kita sudah mengetahui rata-rata dari siswa laki-lakinya itu 81, maka kita ubah 81 punyanya laki-laki, rata-rata laki ditambah dengan 73 perempuan. Oke, maka kita peroleh persamaan, kita kalikan 78 dengan L gantinya 78 L ditambah 78P, maka diperoleh persamaan sama dengan nilai 81 L ditambah 73P. Oke. Nah, melihat seperti ini, maka kita sama-sama mengurangkan ataupun menambahkan antar ruas, walaupun secara konsep seperti itu nih Bapak Ibu. Cara Bapak Ibu kalau dulu belajar, wah kita pindah luaskan saja, walaupun itu sebenarnya tidak boleh, masa angkanya jalan-jalan seperti itu. Oke. Maka untuk ruas kiri ini 78L, tapi untuk memudahkan nggak apa-apa nih Bapak Ibu, kita 78L-nya kita pindahkan di ruas kanan. 78 ini tersisa 78P, maka saya kurangkan dengan 73P. Oke, sama-sama sudah kita kelompokkan antara laki dan perempuan. Kemudian ini 81 laki-laki kita kurangkan dengan 78
laki-lakinya. Diperoleh 78P dikurangi 73P, hasilnya menjadi 5P. Oke, 5P hasil pengurangannya, kemudian sama dengan berapa? 81 L dikurangi 78 3L. Nah, di sini kita sudah ketahui ya Bapak. Artinya ketika seperti ini, maka kita bisa menentukan nilai P. P sama dengan nilainya dengan 3L min 5. Artinya 3/5L. Maka secara otomatis perempuannya itu 3/5 dari laki-lakinya, otomatis perempuannya itu nilainya lebih sedikit daripada laki-laki. Maka dengan demikian laki-lakinya itu mempunyai angka perbandingannya lebih banyak. Kemudian perempuannya angka perbandingannya menjadi 3. Seperti itu Ibu Zaina tadi yang sudah live chat ya di Zoom-nya. Oke, itu alasannya kenapa dibalik Bapak Ibu 5/3. Ternyata kata kuncinya hanya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih kenapa dibalik seperti itu ya alasan kami. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Oke Pak, terima kasih penjelasan. Oke, sami-sami Ibu, sama-sama ini seperti pembuktian saja nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang menentukan banyaknya pekerja tambahan. Tentunya soal ini sering kita jumpai ya Bapak Ibu. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Rumah Pak Yayan direncanakan selesai dalam waktu 24 hari dengan jumlah pekerja 15 orang. Jika Pak Yayan ingin mempercepat pembangunan rumah tersebut menjadi 18 hari, berapa banyaknya pekerja tambahan agar pembangunan rumah selesai tepat waktu? Mula-mula kita sudah tahu awalnya 24 hari 15 orang. Kemudian setelah pengen nganggoni ya Bu, ingin cepat-cepat menempati rumah, maka dicepatkan menjadi 18 hari. Oke. Maka Bapak Ibu, sebenarnya dari sini sudah terlihat adanya tadinya 24 menjadi 18. Ternyata itu selisih. Maka karena ini pekerja tambahan, Bapak Ibu mungkin tidak usah repot menentukan banyaknya pekerja seluruhnya dulu, kemudian baru mengurangi dengan yang pekerja awal. Nanti terlalu lama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung saja menentukan karena ini ada selisih hari, maka ada selisih orang. Ya. Nah, pekerja tambahan ini adalah selisih orangnya, maka pekerja tambahan itu bisa kita dengar selisih hari tadinya berapa menjadi berapa per hari tersisa kali banyaknya orang. Bapak Ibu bisa mengetahuinya seperti ini. Tadinya 24 hari menjadi 18 hari. Antara 24 dan 18 hari ini ada selisih berapa hari Bapak Ibu? Silakan nanti diletakkan di kolom pembilangnya. Kemudian hari tersisanya menjadi berapa? Yang diminta terakhir itu berapa hari? Nanti dituliskan di kolom penyebutnya. Baru dikali banyaknya orang. Orangnya itu ada berapa? Ternyata ada 15. Oke, silakan Bapak Ibu bisa berlatih. Wah, ini sudah ada chat. 5 orang. Sami-sami Bu Meli, monggo. Bismillah, sehat-sehat. Bu Karsiti 5 orang. Ini Bu Karsiti Gumelar apa bukan ini? Kemudian Bu Meli sudah. Oke.
Yang lain ditunggu selisih harinya berapa kali hari tersisanya berapa. Karena pekerja tambahan itu sama saja menentukan selisih. Oke, ditunggu yang lain. Siap, Ibu Karsidi Gumelar. Oke, terima kasih Ibu sudah ikut gabung. Ini dari SMP Master Matematikanya ini. Mohon maaf Bu Karsidi. Bu Haryati 5, Ibu Norviana, Ibu Meirina 5 juga. Ini Mbak Kayu Meirina. Ibu Yunita, ini Mbak Yunita, teman sekantor. Mbak Umu, Ibu Marfunga, semuanya jawabannya 5. Wah. Salam Pak Yusef, sudah on lagi. Sudah nyala ini. Ya. Baru saja. Ya, oke. Monggo lanjut. Banyak jawabannya 5. Oke, kita buktikan bersama nggih Bapak Ibu. Selisih harinya mula-mula berapa Bapak Ibu? 24. Hari tersisanya 18, berarti selisih harinya ada 6 ya. 6 per hari tersisa yang diminta berapa? 18. Oke. Kemudian kali banyaknya orang. Ada berapa orang di situ Bapak Ibu? Ya, ternyata orangnya itu 15 orang. Ya, besok Bapak Ibu nggak usah nulis orangnya, langsung saja tulis 15 ini ya Bu ya. Ya, oke Pak. Maka Bapak Ibu bisa menyederhanakan 6 per 18 itu berapa? Nilainya 1/3. Sepertiga dikali 15, ternyata hasilnya 15 dibagi 3. Hasilnya berapa Bapak Ibu? Hasilnya 5 orang. Wah, selamat Bapak Ibu, jawabannya sudah betul Bapak Ibu, 5 orang. Insya Allah 5 jawabannya Pak Siti. Oke, tadi Siti Murtofinya lengkap, sekarang Siti. Nanti tinggal Bu Murtofinya ya Bu. Ya, Ibu Iswatun selamat, benar. Tadi yang sudah menjawab 5, semuanya sudah benar. Nah, ini insya Allah menjadi solusi untuk Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu harus menentukan 24 kali 15. Keseluruhannya 360, sama saja dengan 18 kali N orang, 18 kali 20, ternyata 20 orang seluruhnya. Setelah itu Bapak Ibu mengurangi 15 menjadi 20, maka pekerja tambahnya harus tambahkan berapa? Berarti 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Oke Bapak Ibu, ini untuk pekerja tambahan bisa digunakan untuk alternatif cara menjawabnya. Selisih harinya, pokoknya pekerja tambahan itu yang diingat adalah selisih, berarti berapa banyaknya yang akan ditambahkan, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut di berikutnya. Oke, tentang perbandingan. Oke, soal perbandingan usia putri Queen adalah 2:3. Kemudian perbandingan usia Queen dan Ratu 2:5. Ya, ini Putri, Queen, Ratu sama saja ya Pak Bu. Ya, nggak masalah, ini hanya sebagai sampel saja. Jika jumlah usia mereka 75 tahun, maka usia Queen berapa tahun? Oke. Bapak Ibu, pada soal ini kita tahu yang sama-sama dibandingkan adalah Queen. Maka Queen nanti yang menjadi patokan ya Bapak Ibu. Oke. Kalau saya buat dalam bentuk pembahasan tidak menggunakan rumus bakunya, yang penting kita logikanya jalan saja ya Bapak Ibu. Putri dibanding Queen dibanding Ratu, sebenarnya ada 3 anak yang diperbandingkan usianya. Ternyata Putri banding Queen 2:3, saya tuliskan 2:3 di bawah, punyanya P2Q3. Kemudian perbandingannya lagi Queen dengan Ratu. Saya letakkan di bawahnya lagi nih Bapak Ibu, harusnya berhimpitan ini, tapi ini untuk memudahkan saja saya buat di bawahnya. Queen-nya 2, Ratunya 5.
Dari seperti ini, setelah 2/3, 2/5, maka Bapak Ibu tinggal menentukan berapa usia Queen. Karena yang ditanyakan itu jumlah perbandingannya atau jumlah usia mereka, maka analoginya sama dengan jumlah perbandingan. Tetapi angkanya itu nanti akan berbeda. Karena kita harus membentuk angka perbandingan baru. Artinya 2/3, kemudian 2/5, kita gunakan intervalin, yaitu kita silangkan 2 kali 2 ini menjadi milik perbandingannya Putri, maka perbandingannya Putri menjadi 4. Kemudian punyanya Queen, ya tegak ini atas dengan bawah, 3 kali 2 berapa? 6. Kemudian punyanya Ratu, ya ini enter balik set ya. 3 kali 5 berapa Bapak Ibu? 15. Oke. Nah, karena kita sudah punya angka perbandingan baru ini Bapak Ibu, 4/6/15. Kalau kita tuliskan bisa di sini, silakan Bapak Ibu nanti diisi Bapak Ibu. 4/6/15. Nah, karena yang diketahui jumlah usia mereka, maka sama saja kita jumlah usia pada jumlah perbandingannya. Ini kita jumlahkan saja karena yang diketahui langsung 4 tambah 6 10. 10 tambah 15 berarti kita peroleh 25. Nah, baru kita gunakan analoginya ya Bapak Ibu. Yang diketahui jumlah perbandingannya 25 itu sama saja dengan 75 tahun. Oke, maka Bapak Ibu tinggal menentukan 25 kok menjadi 75. Maka ini analogi saja logikanya, maka 25 itu harus dikali apa dibagi berapa gitu. Silakan nanti ke usianya Queen bisa ketemu berapa tahun. Karena akan sama dikalikannya atau dibaginya itu. Oke Bapak Ibu, 25 supaya menjadi 75 itu harus dikali atau duit tentunya akan dikali karena angkanya semakin besar. Nah, dikali berapanya itu silakan nanti, maka untuk Queen juga akan sama dikali berapa. Nanti akan ketemu hasilnya. Oh, ini sudah ada 3 cer. Oh, 18 tahun. Yes. Oke. 18. Oke, 18. Oke. Queen nanti pada ini kita buktikan apakah benar jawabannya. Dewi Anggreni 18, Bu Jaina tadi, Iswatu, Ibu Siti Murtofinga, ini sudah nama lengkap lagi Bu, 18 tahun. Oke. Maka 25 berarti dikali 3, maka secara otomatis Queen-nya 6-nya juga dikali 3, maka kita bisa menentukan berapa usia Queen. 6 kali 3 berapa Bapak Ibu? Ternyata nilainya Bu Jerestiani itu berapa Bu Puji, Bu Yayan? 18 tahun. Ya. Oke, selamat Bapak Ibu, sudah benar jawabannya 18 tahun. Oke, kalau kita pakai rumus nanti berarti panjenengan Bapak Ibu harus menggunakan, wah, punyanya perbandingan barunya berapa? Oh, 6/25 kali 75, ya sama saja ketemunya 18. Cuma bagaimana kita untuk meminimalisir, menyederhanakan pola pikir kita walaupun cara berbeda tetapi hasilnya sama dan benar. Tujuan kita adalah bisa menjawab soal dengan benar dan dalam waktu atau tempo sesingkat-singkatnya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, supaya menentukan berapa nilai pecahan yang dimaksud ini berupa pecahan desimal. Ini sesekali bisa keluar dalam sebuah seleksi Bapak Ibu. Kita supaya menentukan nilai dari 5,67676767 dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah kita lihat angka di belakang koma yang sama berulang terus-menerus.
kita mengetahui 5,67676767. Bukan dibaca 5,6767 ya Bapak Ibu, itu keliru ya. Nah, ternyata angka 67-nya itu yang selalu berulang sama. Ingat, pada pembahasannya satu angka yang berulang sama kita gunakan pendekatan 10, satu angka ndoleh siji. Dua angka yang berulang sama ndoleh loro, berarti pendekatannya 100. Tiga angka yang berulang sama kita gunakan pendekatan 1000, ndolehnya ada tiga angka sih ya. Dan seterusnya sampai berapapun itu. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, mari kita bersama-sama nih Bapak Ibu. Angka yang berulang itu akan kita jadikan pembilangnya. Kemudian penyebutnya, angka pendekatannya dikurangi 1. Nah, Bapak Ibu, angka yang berulang sama itu 67 berarti 2, maka pendekatannya 100. Nah, dari 5,6767 sekian kita kalikan 100 dulu, menghasilkan bilangan berapa Bapak Ibu? 567. Angka seterusnya enggak usah diperhatikan. Oke, tepat Ibu Safitri YR. Ini Ibu Safitri Karanglewas 1 apa bukan ini? Oke, 567. Kita sudah gunakan pendekatan 100 kalikan 100, 500 jadi 84. Oke, terima kasih Ibu Pipit, ini panggilannya Mbak Pipit. Oke. Kemudian kita kurangi dengan angka depannya. Angka depannya itu berapa Bapak Ibu? Angka depannya kan 5. Kalau 0, nggak usah dikurangi Bapak Ibu. Tapi karena angka depannya itu bulatnya itu 5, maka kita kurangkan dengan 5. Seperti itu. Oke. Kemudian penyebutnya angka pendekatannya itu dikurangi 1. Tadi pendekatannya 2 angka bulan sama, maka 100 kita kurangkan dengan 1, 99. Maka bisa diperoleh jawabannya berapa Bapak Ibu? Silakan. Oke, 567 dikurangi 5, oke, menjadi 562. Penyebutnya sama berapa? 99. Oke. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ini untuk latihan soal seperti ini, nanti bisa berlatih lagi di soal-soal yang tanpa depannya 0 langsung saja. Tuh. Kemudian berapapun angkanya depannya selalu untuk dikurangi kalau tipe soalnya seperti ini. Oke, insya Allah tidak terlalu susah. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ya. Agung les musik setiap 12 hari sekali, Beni setiap 14 hari sekali, dan Caca setiap 21 hari sekali. Mereka les musik bersama yang kedua tanggal 25 Juli 2021. Maka untuk pertama kalinya mereka les musik bersama itu pada tanggal berapa? Ya, tentunya Bapak Ibu sudah mengenal tipe soal seperti ini ya Bapak Ibu. Soal seperti ini berarti berkaitan dengan mencari KPK. Oke, maka kita menentukan KPK dari 12, 14, 21. Berapa Bapak Ibu? Ternyata KPK dari 12, 14, dan 21 itu ada 84. Nah, karena yang diketahui pertemuan yang kedua, kemudian yang ditanyakan yang pertama kalinya, maka Bapak Ibu harus menghitung mundur. Nah, kalau biasanya mungkin pada pertemuan berikutnya Bapak Ibu menambahkan dengan KPK-nya, maka karena ini yang ditanyakan untuk pertama kalinya, maka Bapak Ibu harus menghitung mundur. Nah, kalau menghitung mundur itu nanti
Bapak Ibu mengurangkannya yang menghasilkan sampai dengan bilangan hasil pengurangannya itu negatif. Kata kuncinya itu Ibu, sampai hasilnya negatif. Baik. Ini sudah ada chat masuk 29 Mei. Oke, coba nanti Ibu. Oke. Kata kuncinya sampai pengurangannya negatif ya. Coba dicoba yang lain. Ibu Kati Destiani menjawab 29 Mei. Oke, yang lain mungkin. Nah, untuk menghitung mundur, maka Bapak Ibu harus menentukan dari Juli, berarti mundur Juni, Mei. Tetapi Juli sudah ada 25 hari. Maka Bapak Ibu harus mengurangkannya seperti ini. Oke. Silakan bisa dicoba dulu sebelum kita bahas. Wah, ini ada chat masuk lagi. 29 Mei, Ibu Haryati Suwarno. Oke, coba. Oke. Juli, kita sudah 25 Juli, berarti kita kurangkan dengan 25. Maka sisanya menjadi berapa Bapak Ibu? Sisa 84 dikurangi 25. Menjadi 69. Ini masih positif nih Bapak Ibu sisanya. Maka 69 kita kurangkan lagi dengan Juni. 1 bulan dalam bulan Juni ada berapa Bapak Ibu? Ternyata ada 30 hari. Maka tersisa berapa Bapak Ibu? Maaf, ini bukan 69 G. Ini 59. Oke. Ya, betul Bu Sena dan Bu Slehatun, ya, mohon maaf. 59 dikurangi 29. Oke. Bapak Ibu, hasilnya tadi 29 Mei nggih. Ketika kita sudah sampai Juni habis, ada 29 hari kan yang tersisa. Nah, maka Bapak Ibu jangan terfokus di sini. Oh, sisanya 29 hari itu tidak bisa untuk mengurangi jumlah hari bulan berikutnya 31 karena nanti hasilnya negatif. Tadi saya sampaikan kalau menghitung mundur itu sampai menghasilkannya sisanya adalah negatif. Coba kalau Bapak Ibu sampai di sini 29 hari, maka Bapak Ibu harus berpikir, oh berarti masih tersisa 29 hari, sementara bulan sebelumnya Mei 31. Bukan berarti jawabannya menjadi 29 Mei, ya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu masih utang 29 lagi nih. Kita kurangi dengan jumlah hari pada di bulan Mei. Berapa Bapak Ibu? 31. Kita kurangkan lagi 31. Maka 29 kurangi 31. Hasilnya berapa Bapak Ibu? Negatif 2. Berarti pertemuannya menjadi 2 Mei, berarti apa? Nggih Bu, Ibu Gati Destiani. Ya, enggak apa-apa Bu, salah. Tapi kan kita belajar dari salah itu nanti menjadi benar ya. Bumu 2 Mei, Iswatun, Bu Safitri 2 Mei. Oke, ternyata tadi yang salah jangan takut Bu. Salah baru latihan. Yang penting nanti ketika pas beneran Ibu Wiwit, Mutakin. Bu Wiwit ini Bu Wiwit Wangun apa bukan ini? Kurang tahu saya. Bu Haryati 2 Mei. Oke, hampir semuanya 2 Mei. Tadi ada 29 Mei. Kita analogikan seperti ini. Oke, maka jawabannya yang betul pertemuan pertanyaan menjadi tanggal berapa Bapak Ibu? 2 Mei 2021. Oke,
Ya, kata kuncinya ketika menghitung mundur pertemuan pertama, kata kuncinya adalah sampai hasilnya negatif. Betul Ibu Haryati, berarti patokannya min 2. Oke Bu, betul. Min 2, tersisa 2 hari di bulan Mei, yaitu 2 Mei-nya. Oke, kata kuncinya menghitung mundur itu sampai mengurangi hasilnya negatif Bu, sisanya. Kalau berikutnya selanjutnya pertemuan keberapanya itu hasilnya yang positif. Itu Bu. Tersisa tapi yang positif. Oke. Oke, sama-sama Ibu Haryati, Ibu Tri Hastuti. Apakah soalnya hot apa ekstra pedas ini? Oke, mungkin kita kurang terbiasa saja Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa unduh share materi dari pemateri kemarin, kemudian sampai dengan besok Rabu, insya Allah bisa untuk menjadi acuan belajar Bapak Ibu. Oke. Hot banget Pak, ya the hot is not public, panas secara umum ya Bu, Ibu Jaina. Ya. Bu Jaina dari mana ini Bu Jaina? Ya. Pasien, oke, sama-sama Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini soal yang tidak asing buat Bapak Ibu. Bu Hari akan membagikan sejumlah sembako ke beberapa orang duafa. Jika sembako yang dimiliki oleh Bu Hari itu 36 kg telur, 54 kg gula, dan 72 kg beras, berapa banyak duafa yang menerima sembako dengan jumlah dan jenis sama banyak? Oke, Bapak Ibu, kalau soal-soal seperti ini, tipenya itu mencari FPB, Bapak Ibu, tentunya sudah bisa. Oke, bagaimana cara penyelesaian? Oke, silakan kami tampung dulu, Bapak Ibu, cara menjawabnya bagaimana. Oke, Ibu Iswatun Hasna, untuk post-test besok mulai jam berapa? Nanti disampaikan oleh Mas Yusef. Oh, ini 18 sudah benar ya. Nanti ya Ibu Iswatun kemungkinan di jadwal random sekitar jam 10-an atau jam berapa itu. Oke. 9 bungkus. Oke, ada 18 tadi. Bu Umu, Bu Nurfiana. Oke. Ibu Gati. Oke. SDN 1 Pernasidi 18. Oke. Oke, yang lain bagaimana? Oke. Baik Bapak Ibu, berarti kita akan menentukan FPB nggih Bapak Ibu. FPB dari 36, 54 dan 72. Bapak Ibu bisa menentukan FPB dengan pohon faktor, mungkin 36-nya berapa, dicari, FPB-nya 18, Ibu Haryati, oke. Kemudian 54 itu berapa, kemudian 72 itu berapa, pakai pohon faktor, oke. Bisa. Kemudian Bapak Ibu bisa menentukan FPB-nya itu dengan cara pakai yang garis-garis modifikasi faktor prima, itu yang pakai tabel-tabel atau pagar-pagar. Oke, itu bisa. Bapak Ibu membaginya dengan bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya secara berurutan. Oke, Bapak Ibu. Oke, cara yang dilakukan oleh Bapak Ibu benar, oke. Tetapi kalau menurut asumsi saya nanti akan terlalu lama nih Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu kan sudah mahir tentang pembagian Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah berlama-lama untuk membaginya pohon faktor, pakai modifikasi faktor. Yang kita butuhkan itu benar dan cepat Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bisa menentukannya seperti ini Bapak Ibu. Dari 36, 54 dan 72, oke kita bayangkan Bapak Ibu bisa membagi bilangan ini langsung dengan angka yang besar. Walaupun tidak termasuk dalam konsep bilangan prima, enggak masalah Bapak Ibu. 36, 54, dan 72. Oh, ternyata saya ingat. Ini sama-sama bisa dibagi dengan bilangan berapa Bapak Ibu? 9. Oke. Kita bagi saja 9 Bapak Ibu. Toh nanti kalau pohon faktor, modifikasi faktor prima, itu juga kita kalikan berapa, 3 kali 3 kali berapa. Itu sama saja kan untuk menghemat waktu saja.
bagi 9, ternyata hasilnya berapa Bapak Ibu? Setelah dibagi 9, 36, 4. 54, 6. 72 itu 8. Oke. Atau Bapak Ibu nanti bisa menjawab dengan angka yang lebih besar, enggak masalah, langsung ketemu Bapak Ibu. Oke. Dari 468 Bapak Ibu bisa, oh ternyata bilangan ini bisa dibagi lagi, yaitu sama-sama bisa dibagi 2. Ya kita bagi 2, tidak selalu 2 itu urut di atas Bu. Jangan textbook nih Bapak Ibu. Yang penting kita bagaimana mengakalinya itu. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Oke, tersisa angka 2, 3, 4 Bapak Ibu. Apakah masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama ketiganya? Ternyata tidak. Nah, di sini berarti kita sudah menentukan bilangan yang bisa membagi sama ini, kita kalikan menjadi FPB-nya. FPB-nya sama dengan ya 9 kali 2. Sama dengan berapa Bapak Ibu? 18. Wow, kita lihat di chat. Ternyata Bapak Ibu 9 kali 2, 18. Oh gitu, boleh Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau kita mengajari anak nggak boleh seperti itu ya Bu ya. Kita kan guru sama guru Bu. Bagaimana cara cepatnya Bu? Oke. Nah, ketika yang ditanyakan berapa banyaknya orang duafa yang menerima sembako, maka ini FPP-nya 18 orang. Oke Bu. Betul. Kalau yang ditanyakan berapa banyaknya barang, jumlah barang yang diterima oleh setiap orang duafa, Bapak Ibu tinggal menjumlahkan saja yang bawah ini Bu. 2 ternyata berat. Telurnya dapat 2 kilo, gulanya 3 kilo, kemudian berasnya 4 kilo. Berapa itu? Berapa kilo? Bapak Ibu tinggal menjumlahkan, ternyata setiap orang menerima 9 kilo. Langsung bisa untuk mengerjakan berapa isi yang ada di dalam tiap kantong atau paket sembako yang diterima oleh setiap orang duafa. Ya ini isinya 2 kg telur, 3 kg gula, 4 kg beras. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif Bapak Ibu, walaupun secara konsep kita harus menggunakan faktor prima ataupun dengan cara tabel itu modifikasi faktor prima, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif dibagi bilangan yang besar sekaligus, tidak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tahu, oh kita yang dibagi 12, ya langsung saja dibagi 18 Bapak Ibu. Tersisa angka ketika tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan sama, it's okay, itu sudah selesai Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini FPB KPK sudah. Kita lanjut sebentar lagi ya Bapak Ibu. Karena tadi waktunya agak Ibu. Oke, soal tentang susunan carang ya Bapak Ibu. Pak Bowo ingin memesan plat nomor kendaraan dengan aturan RXXX karena kita Banyumas pakainya R Ibu. YH. Ini mungkin daerah timur sana. Apabila Pak Bowo menginginkan tidak ada pengulangan angka di plat nomor tersebut, maka banyak penomoran yang mungkin ada itu ada berapa cara Bapak Ibu. Antara angka plat nomor kan ada 4 seri Bapak Ibu. Kita bisa mengotak-atiknya berapa cara untuk menentukan plat nomornya. Nah, di sini karena ada 4 angka XXXX, anggap saja ini seperti bilangan 10 ribuan ya, 10 ribuan Bapak Ibu, ada 4 tempat, maka kita buat tabelnya 4 ya, orang sama tabel rapopo penting di jedani di spasi 4 angka. Ini saya di soal tidak disajikan angkanya, tapi Bapak Ibu sudah berpikir, oh angka ya mesti kang 0 sangat. Orang mungkin 10, 11 dan seterusnya. Artinya 10 dan seterusnya itu adalah angka perpaduan, bilangan perpaduan dari angka 0 sampai 9. Maka Bapak Ibu tinggal menentukan. Kemungkinan angka 0 di awal untuk plat nomor itu jarang ya Bapak Ibu, atau bahkan tidak ada. Misalkan plat nomor 00000, kan di sini tidak boleh pengulangan angka yang sama. Maka angka 0 untuk angka yang pertama akan kita tuliskan di seri pertamanya itu
Tidak mungkin. Maka tersisa angka 1 sampai 9. Maka saya tulis ada 9 angka kemungkinan yang dituliskan di seri pertamanya. Kemudian yang kedua, Bu. Yang X kedua ya, Bu, seri keduanya itu angka 0 bisa dimasukkan. Berarti angka 0 masuk lagi. Dari angka 0 sampai 9, kan syaratnya tidak boleh ada pengulangan angka yang sama, maka dari 0-nya diikutkan, kan ada 10 angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 angka. Maka 10 angka ini sudah dipakai 1 di sini. Maka jangan digunakan, tersisa 9 angka. Begitu nggih Bapak Ibu? Ya. Nah, setelah ini kita bisa selesai Bapak Ibu. Tidak boleh digunakan lagi. Maka di sini berapa Bapak Ibu? Berarti anggap saja kita ambil 2 Bapak Ibu. Angka 1 dan angka 0-nya kita buang 2. Sudah dipakai di angka ini dan ini. Oke. Maka tersisa menjadi berapa? 0, 4, 6, 7. Berkurang 1 terus ini juga menjadi 7. Maka kemungkinan angka yang tersusun itu ada 9, 9, 8, 7. Ini maksudnya bagaimana Bu? Bapak Ibu tinggal mengalihkan, tinggal dikalikan semuanya. 9 kali 9, 81. 81 dikali 8. Kemudian dikali 7. Artinya 9 kali 9 dikali 8 dikali 7. Maka akan menghasilkan bilangan berapa Bapak Ibu? 81 dikali 56. Apa Bapak Ibu? Jawabannya berapa? Wah, sudah ada chat masuk. 3. 4536 4196. Oke, coba. Empat lima tiga enam. Oke. Maka jawabannya menjadi 99 kali 80. Oke. Belakangnya 6 pasti ini. Oke. Ini 4536 salah. Apa salah, Bu? Oke, jawabannya 4.536. Wow, selamat Bapak Ibu sudah bisa. Artinya Bapak Ibu aduh kon ngurut angka 1, 0, loro, telu sampai ada 4.536 1 jam nggak mungkin selesai Bapak Ibu. Oke, maka bisa kita gunakan cara seperti ini Bu. Logikanya 4 angka kan x itu 4 angka, maka ya buat ada 4 kotak saja. Berarti bilangannya puluh ribuan. Agak ngejo di angka 0-nya, betul tuh. Karena angka 0-nya tidak mungkin di depan. Apa ada plat nomor 0-nya di depan? Kalau seri 3 angka lah mungkin itu tidak mungkin angka 0-nya di depan. Tadi sempat ngisi kotak pertama 10. Oke, 998. Mohon untuk diterangkan kembali angka 9987 Pak. Oke, siap Bapak Ibu. Ini untuk pengulangannya. Oke. Kenapa muncul angka 9987? Bapak Ibu, oke, untuk memperjelas saya buat ini. Ya. Kenapa angka 9987? Di angka pertama ini, kan tadi kita pengecualian angka 0 tidak bisa dimasukkan, bahwa seri plat nomor itu angka 0 tidak mungkin untuk di depan, maka kita abaikan angka 0-nya. Angka 0 tidak termasuk dihitung, maka tinggal tersisa angka 1 sampai 9. 1 sampai 9 ada 9 angka, maka kemungkinan 9 angka. Oke. Kemudian pada seri yang kedua, kenapa muncul angka 9 lagi? Angka 0-nya di depan nggak bisa. Oke, maka bisa diikutkan pada
seri plat nomor yang angka yang kedua kan boleh 1043 gitu Bu. Maka angka nolnya termasuk Bu. Nah, dari angka nolnya kita ikutkan lagi di yang kedua ini, maka kan menjadi 10 angka lagi dari 0 sampai 9. Karena sudah dipakai di seri pertama, maka B kurang 1, tersisa 9 angka. Kemudian angka ketiga dan seri angka keempatnya, maka selalu berkurang 1 Bapak Ibu, karena ini pengeceknya di 0, betul. Maka menjadi angka 8 dikurang 1, kan sudah diambil 2 angka, 1 dan 0, misalkan 1, 0 gitu. Kan tinggal tersisa berapa, 2 sampai 9 ada 8 angka. Kemudian untuk seri angka keempatnya sudah dipakai 3 angka, misalkan 1, 0, 2, tinggal berapa angka lagi? Ada 7, maka menjadi angka 9987. Kita kalikan semuanya. Begitu tadi Ibu, kenapa muncul angka 9987. Oke, Bu Haryati seperti itu. Kemudian ini benar berarti untuk soal yang lainnya, angka 0 selalu diberikan ya Pak, tidak dari 1 sampai 9. Tergantung permintaan soalnya Bu. Kebetulan ini untuk plat nomor kan ada angka 0 juga Bu. Kalau angkanya disediakan, pasti nanti sesuai angka yang disediakan saja. Oke, selalu min 1. Oke, Ibu betul Bu Haryati untuk berikutnya setelah angka nolnya dipakai. Tapi nanti ada tipe soal berbeda lagi. Kalau angkanya boleh mengandung angka yang sama, maka boleh diulangi lagi, dihitung lagi. Oke, nanti penjelasannya mungkin bisa lebih lanjut lagi. Ini sekilas saja nih Bapak Ibu mengenal. Mungkin barangkali pernah menjumpai soal seperti ini. Oke, Pak Yusef. Halo Pak Yusef. Mbak. Halo ya. Ya, gimana? Ini cukup Sudah? Atau gimana? Kalau dari Pak Arno cukup, ini dicukupkan untuk hari ini. Berarti sudah 3 sesi. Mohon maaf Bapak Ibu tadi Komplek Aji Barang ini listriknya padam selama kurang lebih setengah jaman lah. Ini kita kembalikan ke moderator, nggih. Pak Harno, Mbak Anis sudah stay. Monggo Mbak Anis. Oke, siap. Share Mohon screen-nya maaf di ya, close Pak terima Harno. kasih walaupun belum selesai enggak apa-apa.